Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah, pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Abuya Haji Ahmad Junaidi. Yang dimuliakan Allah, Mursyid Tarikat Naqsyabandi Kuntu, Abuya Ahmad Kusairi beserta keluarga mereka. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus pondok pesantren, majelis guru, beserta yayasan yang telah berkenan menerima kami pada malam hari ini. Luar biasa sekali sambutan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Yang kita hormati juga pengurus Perti Kabupaten Kampar yang berkenan hadir beserta beberapa jamaah. Kemudian yang kita banggakan hadir bersama-sama jamaah Tarikat Naqsyabandiyah Kuntu, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah, kita meminta dari lubuk hati yang paling dalam agar kebersamaan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Karim Batu Belah, orang tua kita Bapak Haji Samsir beserta Ustaz Samiun turut hadir bersama-sama. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini dari keluarga Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin, dari keluarga Pondok Pesantren Al-Karim, dari keluarga Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kampar menjadi benih-benih yang akan kita nutrisi ke depannya sebagai wadah silaturahim, bertukar pikiran di antara kita dan saling berbagi pengetahuan dan informasi bersama-sama. Amin amin Allahumma amin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang kecil tidak disebutkan nama, yang besar tidak dipanggilkan gelar, didahulukan selangkah, ditinggikan selangkiang. Bahasa di Tampe Ambo, babobe, bak balau, batui yang bak selimang. Samo kan? Samo. Bukan samo, bukan samo, bukan tidak samo, bukan ulang. Nenanggo tidak jodoh diri yang mau kosui tadi. Cik mengulang aja tanda ini. Itulah keberuntungan wak zaman kini kan. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, santri-santri kita yang kita banggakan, akan luar biasa sekali kalau hubungan antar pondok pesantren kita bangun melalui Perti ini, insya Allah akan luar biasa. Saya teringat sejarah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu cikal bakal, kalau lah boleh kita katakan itu cikal bakal pesantren sebenarnya. Itu kalau ditanya pesantren ada di zaman Nabi, pesantren ada. Tapi Ahlus Suffah itu cikal bakal pesantren. Kenapa saya katakan cikal bakal pesantren? Karena Ahlus Suffah itu tempat orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, cuman tidak punya tempat tinggal menetap. Akhirnya apa? Mereka pakailah serambi, kalau sekarang serambi Masjid Nabawi untuk tempat tinggal. Disitulah tinggalnya. Jadi orang-orang muhajirin yang kesulitan,
yang payah-payah ibunya itu tinggalnya di Suffah tadi. Nah, orang itu disebut dengan Ahlus Suffah. Santri-santri ini saya yakin dan percaya latar belakang mereka luar biasa semua ini. Orang tuanya hebat-hebat, tapi kalau masuk pondoknya hilang hebatnya. Harus ikut peraturan pondok. Jadi itu namanya cikal bakal dari pondok pesantren itu dari Ahlus Suffah. Dikatakan Ahlus Suffah itu diisi oleh orang-orang yang susah saja enggak. Banyak sahabat Nabi yang kaya-kaya di situ. Dan sekedar analisa saja, Ahlus Suffah itulah yang kemudian berkembang diikuti oleh generasi-generasi sufi selanjutnya. Jadi sufi, pesantren, tasawuf, pesantren itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ada pesantren yang tidak mempelajari tasawuf, kalau ada pesantren yang tidak mengajarkan ilmu tarikat, itu perlu dipertanyakan pesantrennya. Nah, gini kan banyak pesantren-pesantren tahfizul Quran, pesantren-pesantren menghafal Al-Quran. Orang tua kita yang terkena anak-anaknya ke pesantren itu, apa pelajaran pertamanya? Ditanyakan ke anak itu sebelum mendaftar, Aina Allah. Itu pertanyaan pertama. Allah Ta'ala di mana katanya? Jawabannya, kalau disabui tidak punya tempat, salah. Allah Ta'ala fis sama, di atas langit. Akhirnya apa? Itulah cerita wakil ketua tadi. Batang kau laki gabini, anak jauh tua. Karena ada ubah keyakinan selama itu. Mengapa dia bersusah-susah jauh-jauh mantan anak? Belajar mengaji, kan lumayan tahun. Ke pesantren kita tahun. Alhamdulillah santri di kita 1.300. Luar biasa dia. Di Kampar anda mati lebih seketik ini. Di Al-Karim pesantren baru. Al-Karim pesantren baru, cuma fasilitasnya pun luar biasa. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mudah-mudahan silaturahim kita ini terjaga sampai ke depannya. Amin amin Allahumma amin. Tentang Isra Mi'raj, Ambon tidak akan bercerita panjangnya. Isra Mi'raj, siapa di antara kita yang tidak tahu Isra dan Mi'raj? Tidak ada seorang pun yang tidak tahu Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena diabadikan di dalam Al-Quran. Ini soal nih, aku untuk santri lah. Perlu santri orang ngaji. Soal, apakah Isra Mi'raj itu mukjizat atau bukan? Coba kita kaji bersama-sama. Apa definisi mukjizat? Definisi mukjizat amrun khariqun lil 'ada, perkara di luar nalar manusia. Tujuannya apa? Untuk menguatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar air dari sela-sela jarinya. Pada satu masa kehabisan orang mau minum, mau berwudu tidak bisa, minum tidak bisa. Buka dia Nabi tangannya kalau ayu dari tangan sela-sela dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan air itu oleh ulama kita lebih baik, lebih mulia daripada air Zam-Zam. Jadi kalau ada orang bertanya, apa yang lebih mulia air Zam-Zam? Katanya iya tidak. Bono itu, tapi yang lebih mulia yang keluar dari jari jemari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa keluarnya air itu nampak oleh sahabat, membuka mata sahabat, nampak itu mukjizat rupanya. Ya, itu tidak mungkin terjadi itu kayak gitu sudah. Alun makom kita menjadi itu dia. Pakai bono kun fayakun itu tentu jadi itu dia. Mukjizat itu nampak, tapi yang pertama membelah bulan, nampak atau enggak? Nampak. Al-Quran mukjizat, nampak atau enggak? Nampak. Apa mukjizat Nabi ini? Banyak mukjizat Nabi itu nampak semua oleh orang. Isra dan Mi'raj nampak atau tidak? Tak nampak. Tidak ada seorang pun yang melihat peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan tetapi itu dianggap mukjizat karena diabadikan di dalam Al-Quran. Dan bertanya Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra Mi'raj, dikabarkannya kepada orang-orang di kota Mekah itu, ambo malam tadi Isra Mi'raj ambo.
Dari mana beliau? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pulang malam 7 pulang. Iya, malam 7 pulang. Oh, enggak tengok dia keluar. Enggak terima. Kenapa? Karena Masjidil Haram, Masjidil Aqsa biasanya mereka menempuh jarak kalau naik onta itu 30 hari, 1 bulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditempuhnya dalam waktu sekian malam saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu bukan sepenuh malam. Definisi malam itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar, itu yang malam. Isra Mi'raj apakah menghabiskan semalam itu? Enggak, sebahagian malam. Tak diterima oleh akal orang ketika itu. Sehingga ada yang sudah masuk Islam, tapi imannya masih goyang, dia murtad lagi, dia keluar lagi dari Islam. Waliyadzubillah. Ini kalau ada nanti terdengar oleh kita, mukjizat atau tidak? Ada yang mengatakan itu tidak mukjizat. Kenapa tidak mukjizat? Bukan karena itu tidak luar biasa, tapi karena tidak ada seorang pun yang melihatnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan itu mukjizat, dan ini yang kita pegang, bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu-ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan pertama sekali oleh malaikat Jibril ketika dia menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diboda deinya dado Nabi. Sadru syaqqa. Silakan tengok dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, peristiwa itu disebut dengan syaqqu sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Proses peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia di-Isra dan di-Mi'rajkan. Diboda dada Nabi dari Jibril. Berapa kali terjadi peristiwa pembedahan dada itu? Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. 2 kali ini loh sebelum Isra Mi'raj satu. Yang kedua, ketika dia masih berusia 4 tahun di kabilah Sa'diyah, di rumah Halimatu Sa'diyah. Dibawa dada Nabi. Itu yang keduanya. Yang mengatakan 3 ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 10 tahun dibawa dada kali ketiga. Yang mengatakan 4 ini sebelum dia bi'tsah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari kontroversi pendapat itu, 3 4 2 yang penting dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah oleh malaikat Jibril. Dibersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisi dengan ilmu dan hikmah. Jadi pembedahan pertama waktu kecil itu untuk menghilangkan hazus syaitan minka, was-was terhadap syaitan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembedahan sebelum Isra dan Mi'raj itu diisi ilmu dan hikmah. Kenapa ilmu dan hikmah? Karena dia akan melihat sesuatu yang belum pernah seorang pun melihatnya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Jadi hal-hal gaib itu, hal-hal yang luar biasa, kalau tidak diimbangi dengan hikmah, susah gitu menemukan. Susah. Ambo sianu bau salat dari di Masjidil Haram. Tinggal di Kuntu. Tapi sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Kalau di Nalar itu tidak mungkin juga. Untuk level itu tidak mungkin juga. Tapi untuk level musik-musik kita zaman dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak mustahil. Kenapa tidak mustahil? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, arti hadisnya, potonglah, sebaik-baik ibadah untuk mendekatkan diri kepadaku adalah yang fardu, kata Allah Ta'ala. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya,
kuntu. Sahabat kuntu jadi kan? Kuntu, jadilah aku. Sam'ahu, pendengarannya, yasma'u bihi, dia mendengar. Kata Allah Ta'ala, hamba kalau sudah melakukan yang fardu, itu luar biasa. Ditambah dengan yang sunat, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah kasih, kuntu, kata Allah, aku jadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi, dan pandangan yang dia pakai untuk memandang. Wa yadahu allati yabtis, tangannya yang dia pakai untuk memukul. Jadi biasa jadinya kalau ada guru-guru kita dulu sekali tampau dia bang kaki mampu langsung deh. Itu dulu enggak tangan ini orang melompong gitu. Allah Ta'ala menjadi tangan ini. Dan apa kata Nabi yang terakhir? Wa rijlahu, dan kakinya yang sirihi, yang dia pakai untuk melangkah. Selangkah jadinya sampai ke Masjidil Haram. Kalau pakai akal susah menemukannya. Tapi kalau pakai hikmah, dan hikmah itu tersimpan di dalam hati, insya Allah tidak susah menemukannya. Ini kalau bertanya, so, aku arti kuntur, gak kiambo, ya satu-satunya kampung yang tersabut dalam hadis kuntur, tidak? Dalam Al-Quran ada kan? Nanti untung lah bang kuntu kan? Kampang tak ada sabu dia orang itu. Aku ni kau hopan deh. Ada kuntu, jadilah aku. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, itu amun tak mau kasih majau kata, yang jamaah-jamaah terikat deh. Sebelum masuk kita ke kamar suluk deh, ke tampil makam deh, ke dalam kelambu, kaki kanan dulu. Kaki kanan, apa doa itu? Apa doa? Allahumma rzuqni hubbaka wa ashghilni bi jamalika. Ya Allah, duhai Allah, berikanlah hamba kecintaan kepada Engkau. Sibukkanlah hamba dengan keindahan Engkau. Wa kun li kama kunta li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Engkau sebagaimana, jadilah Engkau untuk hamba sebagaimana Engkau jadi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam ni, tu masuk suluk tu dalam tu. Pak adik tu tahu kesabar. Ya kan? Ika tahu kau masuk rumah suluk tu langsung hampir kasih tu berkau aja kan. Allah, kalau tak ketemu ya, kan mursyid ke zikir cik aja ni. Apa zikir bu yang ni? Khon. Pagi zikir kira sekolahnya pulang-pulang suluk orang lain tak berubah. Itu dia zikir kau kaji sebagai kau je. Ambo minta maaf ambo dia tersinggung. Ambo suluk ribu enam boleh lekat. Ribu enam boleh ambo suluk deh. Kalau nama yang diberi di almarhum buya, almarhum ayah ambo Muhammad Abdi ambo. Nama yang diberi guru Abdullah Afandi. Itu nama yang diberi guru ambo. Semenjak ribu enam boleh, itu panjang dulu kisah. Besok langkah datang dikisahkan dulu. Kalau di Citon malam kau memang Isra Mi'raj gitu deh. Sebab Nabi Isra Mi'raj itu subuh pulang. Itu kalau di Citon dulu memang Isra Mi'raj iya gitu deh. Dan Citon pulang dulu. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, kenapa hati? Diboda hatinya, diisi ilmu dan hikmah, karena dia akan menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak pernah melihatnya. La qablahu wa la ba'dahu. Nabi-nabi terdahulu pernah diperlakukan seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ulul azmi, yang 4 orang yang lain itu, pernah diperlakukan seperti itu? Tidak pernah. Semuanya pernah mi'raj ruhi, tapi tidak pernah mi'raj lahir dan batin. Kita bapak-bapak ibu, indah ada yang bawa dadah dulu tu dong. Dan jadi perisuh dulu nih. Tapi Rasulullah, ini hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, aku melihat bekasan bedah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan boda dulu boda
ilustrasi bang zaman kini aja enggak. Memang dimoda. Memang nyata. Itu proses bedah yang paling cepat di dunia ini. Tidak bisa dilakukan oleh dokter manapun. Buka belum? Zip. Lalu jantung berhasil masuk tutup balik. Zip. Sudah. Coba buka resleting. Resleting sih. Kayak apa sih? Zip. Lebih kunci. Kalau bapak dan ibu yang saya hormati, kita ni bodoh ada dua kita. Iya, di bodoh. Bang, siapa yang membodoh? Mursyid. Kita orang tu kaji. Siapa yang membodoh ada dua kita umur? Jadi kalau ibu tidak ada mursyid, tidak pernah berhasil hatinya. Waliyahulillah. Mursyid ada di pondok kok. Pimpinan ada di pondok kok. Selagi duit sulu ke dijongok malah. Selagi duit pelito tu dijongok, janganlah padam suak pada sebuik nak mancing mursyid. Berbayat lah si anu ni nya. Dah boleh bisa berbayat lah buya. Apa yang tak bisa berbayat? Ini kabarnya masuk terikat ke banyak tinggi loh buya. Allah. Mursyid kita sama anjak muda ni sampai meninggal dunia berterikat normal aja. Sehat aja. Contohlah, kamu bertanya dari Buya Usairi, berarti tarikat Naksaban di situ jajaran mana Buya? Rupanya bertanya dengan Allahyarham Syekh Aidarus. Kekintalinya, Syekh Aidarus bergurunya kepada Syekh Mudawali di Aceh, yang mana Syekh Mudawali adalah murid dari ayah kandung Syekh Aidarus, Sidi Syekh Abdul Ghani. Si Abdul Ghani itu lebih 1 tahun umur. Sehat kok. Warasnya. Kalau aku mengaku tak ambil membayar beliau. Si anu, aku yang mau gilo. Ini memang gilo dia sebelum membayar. Ini cek tarikat yang mau bilang gilo je kau jawab ya. Tidak loh. Yang membedah hati kita adalah mursyid. Maka datang kepada mursyid. Kalau ambo dulu sebelum menyerahkan diri, datang ambo kepada mursyid, minta izin Tuhan. Hamba datang dari kelam jahil, lautan dosa, datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Hajat hati mengambil banyak tarikat Naksabandia. Mohon doa dan bimbingan Tuhan, Tuhan lahir batin dunia akhirat. Seorang diri. Kalau sudah diserahkan diri, maka murid apa kata mursyid? Murid itu seakan-akan seperti mayat di depan yang memandikannya. Dan banyak tingkah kalau muridnya. Danguan kita mursyid. A kata mursyid, A. B kata mursyid, B. Polang kata mursyid, polang berarti. Perti kata mursyid, perti berarti. Kan itu. Lama ya. Itu dipatuhnya. Dibrosilkan hati. Kenapa hati? Karena hati adalah titik pandang Allah Subhanahu wa taala. Siapa santri yang hafal hadis kogo? Ini saya bacakan artinya, santri baca hadisnya. Kalau dapat hadiahnya umroh ya, enggak main-main lah. Dia Junaidi membawa ibu. Cuman sudah itu santri, nyicil begitu. Ini arti hadisnya nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang tubuh kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang fisik kalian, tapi Allah memandang hati kalian. Nah, itu artinya. Aku santri dengan hafal lafaz bahasa Arab itu. Nah, kalau ada pipi tunai 50.000. Ini banyak kalau tuwe kalau orang aja. Siapa yang hafal dia ada uang 20.000 sana. Siapa yang hafal dia persoalan langsung cash mana? 20.000 rupiah. Kalau yang askuri, anak-anak putri yang hafal itu 1.000 rupiah. Ini banyak modal. Ayolah jam 10, ambo sambung aja lah. Ambo lanjutkan aja lah. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila
nikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pandangnya bentuk kalian, kalian gagah, kalian ganteng, tinggi. Ini laki-laki yang lempetak pawi, umpama six pack semua, atau sepetak aja kan tua kan? Kalau macam gambar kan tinggal sepetak aja tinggal ini. Yang kudusin condong orang India sudah, condong Eropa, keturunan Arab dan lain-lain. Tengok di Allah Ta'ala. Nah, datang tuan-tuan kami pakai baju seragam dinas. Aduh, ome, apa nama sih kau beringin ome? Apa nama tu? Aja yang. Iya, duduk di Dewan Kabupaten Kampar, duduk di kepala dinas dan lain-lain sebagainya. Haji Samikum itu ditengok di Allah Ta'ala lu. Tengok di Allah Ta'ala, aku di Allah Ta'ala dulu dah. Kalau tidak terpakai dengan elok, itu umpan-umpan ngoko aja dulu. Tapi yang dipandangnya, walakin yang buruk ila qulub, hati dia. Yang dipandang itu hatinya. Makono, abu-abuya sekalian, tuan-tuan khalifah sekalian, orang yang berzikir itu makono dipandangnya hatinya. Itu tuh sebabnya menunggu orang yang berzikir itu tidak menada itu Allah. Itulah putri marifat itu. Kalau yang awal-awal loh, pandang dia ini hatinya. Mengapa? Agar sama titik pandangnya dengan titik pandang Allah. Itu hikmah. Makanya dua-dua bertawaju itu tawaruk kiri. Kan tak tawaruk kanan gitu tawaju kan? Kan tawaruk kiri. Nak bunyi kepala kita bercundung ke sebelah kiri. Tunduk yang dipandang itu rahasia yang ditalkinkan oleh guru kita. Itu panjang dulu kaji dalam kelambu aja. Insya Allah langsung dicari kelambu sih kalau Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, hati itu yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain. Makanya hati yang dibersihkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, insya Allah 15 menit lagi insya Allah. Yang ketiga, saya menyingkat kita potong Rasulullah salat berjamaah di Masjidil Aqsa. Rasulullah naik burak, tidak kita sabuin dah. Kadang-kadang untuk santri dan santriwati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang kuat, pakai burak itu hanya sampai Masjidil Aqsa, tidak dipakai ke Sidratil Muntaha. Mengapa pula binatang lope ke Sidratil Muntaha? Ya aduh, guru-guru kadang mengaji, lope burak itu kadang itu tujuan. Mengapa burak begitu? Burak itu sampai di Masjidil Aqsa diikatkan, tempat mengikatkan itu masih ada sampai sekarang di Masjidil Aqsa itu tempatnya. Apakah masih asli atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi masih ada. Mi'raj itu tidak lagi dengan burak. Kenapa buraknya tertinggal di Masjidil Aqsa waktu itu? Kalau ditanyakan, kini di mana burak ya? Tidak tahu itu dia burak begini ni mana. Yang jelas burak itu kendaraan surga. Ya, ada apa-apa lagi bertanya apa? Burak mana pilih si anu ni? Ya, apa kan ditamak burak tu? Apa bantu? Burak tu Nabi Muhammad SAW yang naiknya enggak. Nabi Ibrahim pernah naik burak. Nabi-nabi lain pernah juga naik burak. Dari Masjidil Aqsa, itu yang terakhir. Naik. Nah, istilah naik itu ambo pakai untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi. Karena di Sabu itu naik. Mengapa naik? Berjumpa dengan Allah. Di mana naik? Langit 1, langit 2, langit 3, sampai 5, 6, 7. Sidratil Muntaha, terlampau dulu surga dan lain-lain. Naiknya berjumpa dengan Allah. Berarti kan Allah di situ-situ letaknya tu. Ini dulu. Itu kan umpan-umpan aja kan? Enggak itu juga. Makanya tadi di depan saya mengatakan Nabi naik itu pergi bermunajat. Pergi bermunajat. Itu yang paling aman menyebutkannya. Nampak oleh Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala, pendapat yang saya pegang dan saya imani sesuai dengan yang saya terima dari guru-guru, dari syekh-syekh saya, Nabi melihat zat Allah Ta'ala. Itu yang aku yakini. Kalau ada yang meyakini selain daripada itu, ada ulama yang mengatakan Nabi tidak menengok zat Allah, dia menengok cahayanya saja. Yang bertanya sahabat, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau melihat Tuhan engkau? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nurun anna ara, cahaya sesuatu. Apa cahaya dia menengoknya? Tentu iya. Nabi diukur, dia bertanya, kalau bisa disampaikan si iyo punya apa? Kalau disampaikan si iyo, mereka tentu bertanya, cendu aku, nah kan itu. Nampak nih, cendu aku nih, agak kunyang-kunyang gitu kan mungkin. Bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un itu. Apa nama sifatnya yang wajib bagi Allah Ta'ala? Mukhalafatuhu lil. Lain kaji tu di pesantren. Ambo kalau tidak berkaji sifat guru di pesantren tak tahu yang masuk pesantren dulu. Bagaimana? Kalau bertanya tu lain mengaji sifat guru di pesantrennya. Enggak, kami tidak ngaji tu lah. Kami lang pintu gerbang dia namanya. Kalian dia lah masuk tidak masuk turun. Takut dia ni. Sampai mana tu ni tu? Dari Masjidil Aqsa. Ini naik langit pertama. Ini saya singkat. Naik langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam di langit pertama. Kalau anda baca, Nabi Adam langit pertama, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh maksudnya dengan datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita malam pun sampai langit pertama, maka bisa copot pulang sekejap. Maksud dengan Nabi Adam ditokok pintu langit. Langit dia berpintu, Pak. Jangan salah-salah. Jadi dia nampak di kita kan, tak langit tu awan nomor. Jangan ditanya pula lebih mana langit tu. Sudah tu mengapa harus dari Masjidil Aqsa bawa naik ke langit? Mengapa tak langsung dari Masjidil Haram? Bandara Masjidil Aqsa. Itu jawabannya. Uang dari Puntu kalau nak pergi ke Mekah, bisa langsung tabang ke Mekah dari situ. Kendaklah, kan ke bandara dulu. Masjidil Aqsa itu bandara. Dari situ bawa ke popak. Aku masuk situ popak. Popak tu. Dan aku khawatir aku kok salah-salah cakap untuk itu. Itu nombor takwin. Aku tepung aku sesekali kamu dicari iya. Aku ini. Apa kata Nabi Adam? Diketok pintu. Nama pintunya kata Masjid Al-Aqsa itu Babul Hafawah. Babul. Nah, santri-santri kan pandang. Kalau yang tutup jangan pandang dulu deh. Allah terizin kepada. Babul Hafawah. Pokok man Dayan kata Jibril. Nabi Muhammad tak cakap. Man ma'aka kata Nabi Adam. Sabut dia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa bu'itha la diutusnya Allah. Maka dibukakanlah pintu langit itu. Apa kata Nabi Adam? Kena kaji marhaban bin Nabi salih wal ibni salih. Kalau yang lain-lain dulu tidak mengatakan ibni salih. Mereka mengatakan nabi-nabi yang lain itu selain Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim, karena memang itu datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mengatakan marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Tapi topik ke Nabi Adam marhaban bin Nabi salih wal ibni salih. Selamat datang Nabi yang baik, Nabi yang saleh dan anak keturunan yang saleh. Dari situ, bapak-bapak ibu sekalian, apa pelajarannya? Ternyata orang-orang tua kita bangga kalau kedatangan anak yang saleh.
Itu pelajaran. Tidak ada uang duit lesianu. Kiriman-kiriman Al-Fatihah, kiriman-kiriman infak yang kita hadiahkan pahalanya, itu yang akan membuat mereka bangga. Jadi kalau ada uang tu kita yang lah meninggal, ambil lah contoh, ambil kedua lah apa ya? Nah, ada. Dikirimkan bacaan Yasin, dikirimkan bacaan Al-Fatihah, dikirimkan bacaan Sajadah, Al-Muluk, Al-Quran, dihadiahkan pahala sedekah, itu membuat mereka luar biasa bergembira. Tidak boleh ya, sosek kata uang tu, jadi selesai di mana, jadi dipikir mana, biarkan anjing menggonggong, khalifah tetap berlalu. Kalau ialah khalifah, kalau lu khalifah dia capek-capek khalifah, lopeng saja, tidak sampai pahala orang katanya. Siapa menyambung tidak sampai? Hadis Imam Bukhari itu, hadis Imam Bukhari. Yu'adzabul mayyitu bima niha alaihi. Hadis sahih. Dalam riwayat lain, yu'adzabul mayyitu bimukai ahlihi. Diazab mayat di dalam kubur, diazab ya, karena keluarganya di atas dunia ini merata. Tidak menangis lah, jangan salah-salah. Kalau dia meninggal dunia, keluarganya menangis, boleh. Sampai semua siapa, boleh. Yang tidak boleh itu merata. Orang-orang Timur Tengah, apa sampai tahu di Mesir, itu kalau ada kematian, itu disewa. Yang meratap-meratap itu dikasih uang. Nggak keluar dari orang, tahu-tahu tiba juga baju hitam, sama nani-nani cuma nguyak-nguyak baju. Itu ini di Togaru. Nah sudah kok, tambah lihat model baju juga sama untung di sekete. Itu ini tidak dia tuh. Atau anak kematian ayah meninggal keluar. Meranginya mengatakan Allah Taala tidak adil, mengapa di ayah dulu? Saja ayah sehat tahu ya John. Ayahmu tahu subuh saja copek pulang ni. Copek dijawab ini. Mengapa ayah? Itu meratuk nama itu tak boleh sudah. Tapi kalau menangis, mengimbau amat. Walaupun tak sini itu ada kan. Ayah, silakan. Tuh dalil tu, panjang tu dalil di kolam. Diazab mayat karena ratapan keluarganya, iya kan? Ratapan itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Lain mungkin, nin tidak belok, yang tidak baik, ternego mayat deh. Tapi bagi bacaan Al-Fatihah baik, tidak sampai mayat dah. Berarti mau tak keluar bro. Baca Yasin tidak sampai dah. Ke mayat tidak sampai dah. Mengapa tidak sampai? Pokok tidak sampai. Itu kalau lagi gaji pokok. Apa ya? Tapi kalau menangis keluarga mereka tersiksa banyak sampai buah. Ini lo dah sampai. Aku akan membawa wangi aja. Itu tidak situ makom dalil kita. Ya, dalil lain. Ya Rasulullah, datang sahabat laki-laki kepada Rasulullah. Inna ummi amma Rasulullah mati mendadak. Araha law takallamat tasaddaqat. Anda tengok Rasulullah kalau dia punya waktu berbicara, dia akan bersedekah. Pertanyaannya, afa atasaddaqu anha? Lebih dia dan bersedekah untuk inyo. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lain. Kalau tidak kan sampai pahala tu dah. Apa jawaban Nabi? Ajan berubah aja. Tidak sampai pahala jangan buat-buat aja. Kojo-kojo tidak jual itu datang tudang. Beda aja kan. Kita sampai dengan Nabi. Lain sampai. Buatlah. Itu tanda perbuatan amal ibadah orang hidup bermanfaat untuk yang sudah meninggal. Jangankan orang, pelepah korma basah saja bermanfaat. Kan lewat Nabi.
Dalam sebuah riwayat yang dijelaskan di ulama-ulama kita, singkatnya, dipotong oleh Nabi beberapa korma itu, ditanamkannya di makam tersebut, dia akan memberikan manfaat. Itu intinya malam yaiti selama ini tidak kering. Selagi ibu ada gunanya untuk yang meninggal dunia. Kenapa? Karena makhluk hidup itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda, hadis-hadis yang seperti itu dikaji tuh. Esok nampak seorang di kampung memasang kelapa daun apa yang di kampung kita, akasia sungkai. Kenapa koton kalau datuk besar sih? Kalau datuk dia membuat kojo itu. Terus sabun kirim hadis Nabi. Datuk kenapa hadis Nabi dia? Itu tidak saja. Orang tua bergembira dia dengan kedatangan anak-anak saleh. Kiriman-kiriman pahala, amal-amal ibadah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, ada kisah. Lah terlampau 2 menit masih bisa berkawin lah. Bisa lah. Itu serang mirat ejo, kan? Itu yang terakhir kisahnya. Ada kisah membaca dalam sebuah kitab. Kisah tentang kebaikan anak-anak saleh untuk yang di pondok dan untuk kita bersama. Seorang ulama bermimpi, kesingkir. Bermimpinya, di dalam mimpinya itu dia melihat orang menunggu kiriman sebanyak ambil tangan ini, nunggu kiriman. Lalu nampaklah oleh dia seorang ibu yang tidak ikut dengan kirimannya ke dia. Duduk di situ. Tanya ibu, mengapa tidak ikut banyak tu? Ambo ada kiriman khusus sama. Ambo tidak ambil kiriman umum tu dah. Itu bawa ambo tidak. Ada kiriman khusus ambo. Siapa tu? Anak ambo. Ini biasa mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran untuk ambo. Anu tu lah santai je. Tidak ni bawa wabuk kena banyak dah. Terjaga besok pagi dicarinya lah. Anak ibu itu di pasar, tinggalnya di pasar. Pesuan, memang itu. Selalu menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang tuanya. Lama berjalan waktu, mimpi lagi beliau kali yang keduanya. Dia sudah melihat ibu itu ikut rebutan menerima yang banyak. Ditanya balik dia, apa dia lah ikut ibu sikap? Tidak ada yang berkirim ke anda. Rupanya anaknya pun sudah meninggal dunia. Dijanguknya sepagi, janguk sepagi dia tengoknya rupanya di pasar itu betul anak ibu itu sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita nak berkirim ke orang tua tu, berkirim yang khusus. Jangan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat tawi. Jadi itu dia. Itu kiriman paket umum lah mau tu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Itu paket umum tu dulu. Paket khususnya gue. Bingung malam Jumat baca Yasin. Bid'ahnya tambah sulit sejadah cik. Tambah cik Allah cukui lain tambah sulit al-muluk. Tabarakah. Ditambah Al-Fatihah. Tambah lain-lain. Kalau bid'ah aja nih oleh berarti ini cik mangin pakai umum tu amal ya. Awak jadi ikut kelompok punya yang khusus loh. Hadiahkan Allahumma ausi mithla sawabi ma qara'tahu. Apa artinya itu? Duhai Allah, seumpama ada. Seumpama ya. Seumpama ada. Sampaikanlah seumpama ada pahala bacaan Al-Quran saya kepada ayah hamba. Sabui nama datuk gitu. Namanya Afandi. Untuk ayah hamba Afandi bin Abdul Karim. Sabui. Nak punya tujuan ni. Siapa yang kekantau itu? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakini itu. Nabi Adam katanya marhaban bin Nabi salih
wal ibni salih. Kalau saleh, anak yang ditinggalkan, arwah, orang tua, datuk, keluarga bergembira. Tapi kalau tidak saleh, maka yang terjadi kebalikannya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, jadi dari sepanjang yang saya sampaikan tadi, baru 2 pelajaran dari Isra Mi'raj itu baru. Yang pertama, kenapa dibawa darah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa kegembiraan orang-orang yang telah mendahului kita kalau bertemu dengan anak-anak yang baik, mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari anak-anak yang saleh. Kita alun mengkaji kenapa di mana? Kita alun mengkaji siapa hamba sebenarnya. Kalau khalifah ada, dia siapa hamba. Buya-buya khalifah nyampe pakaian hamba, hina miskin papa dhaif. Hina miskin papa dhaif. Dia pojo di kantor DPR. Kalau khalifah ya pakai nyampe kok. Hina miskin papa dhaif. Biarlah pojo di kantor gubernur. Kalau khalifah ya pakai nyampe kok. Hina miskin papa dhaif. Maka khalifah dua jalan membusung datu itu. Kalau ada khalifah dia itu jalan busung dah dong. Di bengkel balik hati di dalam kelambu. Kalau bapak dapet, ini sobat ini bonong deh. Wong lain salah sesuatu. Capek-capek nak masuk kelambu. Nak boleh dan dilopen bersemegu idili. Ada kerangkeng boleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak sebenarnya rahasia dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ada waktu kita untuk mengulas ke depan dan ambo sangat yakin ambo santri-santriwati kita di tempat di pondok pesantren ini sedemikian rupa sehingga memahami bukan hanya sebatas ilmu saja, akan tetapi juga hikmah, rahasia-rahasia dari balik ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ambo mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk ikut mensosialisasikan Vertigo. Vertigo sebenarnya umat kita bersama-sama, tidak lebih. Umat kita, kampung kita bergolak bersama-sama. Kalau kamu menangi juga bersama-sama. Kalau kamu senang bersama-sama di Vertigo. Kalau ada hal-hal di luar rumah yang kita tidak sependapat, kalau sampai ke dalam rumah sependapat kita bersama-sama. Karena ada yang dituakan di dalam rumah besar kita ini. Insya Allah tanggal 18, 19 dekat ini, Sabtu Ahad juga, pengurus atau pimpinan daerah Verti Riau akan memilih ketua umum untuk tingkat provinsi. Mudah-mudahan yang terpilih pun sanggup menjalankan amanah Verti sesuai hikmahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan sekali lagi kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, Abuya Junaidi, Abuya Ahmad Kusairi, selaku mursyid kita di sini, dan seluruh pengurus yayasan dan majelis guru serta santri dan santriwati, hamba mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang tidak dapat diungkap dengan kata-kata hamba. Luar biasa sekali. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala lah yang paling layak membalas tuan-tuan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menghimpun kita pada malam hari ini di surau yang luar biasa ini, kelak Allah Subhanahu wa taala hendaknya juga mengumpulkan kita di akhirat di surganya. Amin amin Allahumma amin. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi dunya fajma'na fi jannatika jannatil firdaus ya mujibas sa'il. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah mutiara ilmu yang luar biasa yang sudah disampaikan pada malam ini. Semoga saja yang disampaikan oleh Abuya bisa kita jadikan sebagai pengetahuan dan ilmu yang akan membimbing kita untuk beramal. Di samping ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, yang sudah dititipkan oleh mursyid kita, oleh buya kita, selama kita berada di tempat ini.
Dan mudah-mudahan nanti apa yang beliau amanahkan tentang organisasi seperti ini semoga saja nanti di masa yang datang kembali eksis sebagaimana dulu waktu sebelum masa-masa kerantaraan, masa-masa transisi di mana tidak ada suara yang terdengar dari parti. Semoga saja parti ini nanti tidak kembali berkibar sebagaimana dulu yang pernah di masa kejayaannya seperti itu. Baik, untuk yang terakhir kita dengarkan dan kita sejenak bermunajat kepada Allah, beriringkan tangan dengan berdoa selalu kepadanya. Maka kali ini akan dipimpin doa oleh Yang Mulia Abuya Mursyid Thariqat Al-Sabandi Pondok Pesantren Sajarul Kuntuh kepada Yang Mulia Abuya Ahmad Husaini. Tempat waktu kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati hadirin sekalian, di penghujung acara kita pada malam ini kita bersama-sama meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa karena doa adalah merupakan senjata kita. Doa adalah silahul mu'minin, senjata bagi orang-orang beriman. Dengan senjata kita akan berani. Urusan kita dengan senjata akan bisa sukses. Apapun yang kita inginkan, adanya senjata itu adalah penolong. Maka doa adalah merupakan senjata kita orang-orang beriman. Untuk itu marilah sama-sama kita baca Al-Quran, kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kepada ahli baitihi wa azwajihi, dan juga kepada ulama-ulama aulia-aulia Allah yang berada bermakam di sekeliling negeri yang kuntuh ini. Mudah-mudahan mereka ikut membantu kita, menolong kita, mendoakan kita secara batiniah, agar supaya apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila haziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i dhunubi sayi'at wa tarfa'una bi'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min aqsar ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la khairan ala niyatina wa khairan ala amalina wa khairan ala maqasidina ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma ja'al khairan ala amalina wa khairan ala niyatina wa khairan ala maqasidina ya ilahana ya mujibal sa'ilin. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la daynan illa daynta wa la hajatan illa qadayta
ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرت يا إلهنا يا رب العالمين. Ya Allah, jadikanlah kebaikan segala niat kami. Ya Allah, jadikan kebaikan segala amal kami. Jadi kebaikan segala niat dan maksud kami. Ya Allah, ya Allah, tidaklah Engkau jadikan kami berkumpul di malam ini di musola al-hudi ini. Ya Allah, kecuali Engkau berikan keampunan bagi kami. Ya Allah, tidaklah Engkau kumpulkan kami, ya Allah, di musola al-hudi ini kecuali segala amal kami Engkau jadikan kebaikan bagi kami. Ya Allah, segala amal kami Engkau jadikan wasilah untuk kebaikan kami dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami umur, Engkau berikan kepada kami ilmu, dan Engkau berikanlah juga kepada kami, ya Allah, amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Ya Allah, ya Allah, tambahlah umur kami, tambah kesehatan kami, tambah amal kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertambah umur, bertambah kesolehan kepada Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.